Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggitania, NIM 2010-2001, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 reguler. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori pembangunan. Teori pembangunan adalah teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pembangunan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang terjadi di suatu masyarakat atau suatu daerah atau suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Teori pembangunan diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah pembangunan, masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, teori pembangunan amat luas dan selalu mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, teorinya selalu dinamis dan responsif. Ukuran-ukuran dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nasional atau pendapatan per kapita atau produk. Biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Sebuah peningkatan GDP per kapita, sementara karakteristik ekonomi pertumbuhan tidak selalu mengarah pada peningkatan standar hidup jika pertumbuhan tidak merata. Pembangunan ekonomi jauh lebih luas konsepnya daripada pertumbuhan ekonomi. Meskipun kedua hal tersebut telah dan terus digunakan secara bergantian dalam literatur ekonomi, pembangunan ekonomi menggabungkan: 1. Pertumbuhan mandiri, 2. Struktur perubahan dalam pola produksi, 3. teknologi, 4. Sosial, politik, dan modernisasi kelembagaan, dan 5. Pemberluasan pembalikan kondisi manusia. Perkembangan teori dan strategi pembangunan. Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya menjadi kegiatan untuk pembangunan dirinya sendiri, yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali menjadi semacam alat kepentingan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa. Kesadaran atau bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami, amat menentukan inspirasi mereka tentang pembangunan. Berikut akan diuraikan secara beberapa strategi pembangunan, mulai dari strategi pertumbuhan dengan pemerataan, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar pembangunan berkelanjutan, konsep pemberdayaan, dan paradigma pembangunan berpusat pada manusia. A. Strategi pertumbuhan dimulai pada sekitar desa waras 1960-an. Banyak negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia meniru atau mengadopsi pendekatan yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional dengan GNP sebagai ukuran keberhasilannya. B. Strategi pertumbuhan dan pemerataan. Menyadari kelemahan strategi pertumbuhan di atas, maka pendekatan pembangunan di negara-negara pengembangan kemudian bergeser dengan strategi utamanya, yaitu strategi ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Singer 1972 dalam sebuah kertas kerja untuk misi lapangan kerja. C. Strategi teknologi tepat guna. Kegagalan dari teknologi yang diciptakan interval dalam menyediakan lapangan kerja dari sebagai besar penduduk dunia ketiga telah memicu lahirnya pendekatan baru yang disebut teknologi tepat guna. Seperti tulisan di dalam, filosofis dari pendekatan ini menyatakan bahwa peluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. D. Strategi atas kebutuhan dasar pembangunan.
Orang pertama yang mengajukan strategi pertumbuhan dasar pembangunan ini adalah Muf'ul Haq 1972 dari Bank Dunia. Haq menyebut pendekatan ini sebagai serangan langsung terhadap kemiskinan. Penganut kedua ialah James Craig, presiden dari Overseas Development Council. Grant mendapatkan bahwa kebutuhan dasar dari suatu wilayah orang-orang yang paling miskin di dunia ini dapat dipenuhi. Strategi pembangunan berkelanjutan. Ide dasar dari konsep permulaan dari The Dove of Rome pada tahun 1970, yakni kelompok orang yang terdiri dari para manajer, para ahli ilmu teknik dari ilmuwan Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keperhatian terhadap lingkungan yang disebut sebagai pesan penting dari dokumen tersebut, di antaranya bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memperhatikan dalam menunjukkan keberlanjutan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pemberdayaan. Konsep atau pemberdayaan yang dibidangi oleh Verdam 1992 muncul karena adanya dua hal, yakni kegagalan dari harapan. Kegagalan dimaksud adalah kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan munculnya karena adanya pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Untuk terlaksananya pembudidayaan sesuai dengan yang diharapkan diperlukan tahap pemberdayaan. Menurut Frank dan Fridijo 1996 bahwa proses pemberdayaan masyarakat meliputi 3 fase, yaitu 1. Fase inisial. Pada tahap inisial semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintahan, oleh pemerintahan dan diperuntukkan bagi rakyat. Fase ini rakyat bersifat pasif dan melaksanakan apa yang direncanakan pemerintahan dan tetap tergantung pada pemerintahan. Peran pemerintahan pada tahap inisial sangat terasa. 2. Fase partisipatoris. Pada fase ini proses pemberdayaan berasal dari pemerintahan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Pada fase masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju ke mandirian. Peran pemerintahan semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Dan 3. Fase emansipatoris. Pada fase proses pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan didorong oleh pemerintahan bersama masyarakat. Pada saat ini pemerintahan kita menganut sistem sustainable development dengan menekan pada pemberdayaan dan otonomi daerah serta memakai metode partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Baiklah, sekian, terima kasih pembahasan yang saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.